Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan memulai sebuah playlist baru di channel Framework Indonesia, yaitu kita akan mencoba untuk membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan framework CodeIgniter 3. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan CodeIgniter 3, kita akan melihat terlebih dahulu aplikasi seperti apa yang nanti akan kita buat di tutorial ini. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita, dimulai dengan halaman login. Jadi ada dua role ID yang nanti akan kita buat, yaitu admin dan pegawai atau karyawan ya. Oke, kita akan coba lihat dulu untuk halaman admin. Kita login dengan username-nya admin, passwordnya saya buat admin. Nah, oke, kemudian nanti kita akan membuat dashboard seperti ini. Lalu ada master data ya, ada data user. Data user ini adalah data admin maksudnya ya. Kemudian di sini ada data pegawai atau data karyawan. Di sini ada fitur standar ya, untuk menambah data karyawan, lalu untuk update dan juga untuk menghapus. Lalu di sini ada data-data karyawan, kemudian ada data jabatan, sama fitur standarnya juga ada untuk menambah, lalu untuk update dan delete data. Kemudian di sini ada nama jabatannya apa, gaji pokoknya berapa, transportasi, uang makan, dan total gajinya berapa. Kemudian kita masuk ke data transaksi. Nah, ini adalah data rekap absen dan juga data gaji. Kalau kita lihat di rekap absen ini kita bisa melihat untuk melakukan perekapan absen berdasarkan bulan ya. Jadi setiap bulan. Contohnya admin melakukan rekap untuk bulan Januari tahun 2020 atau bulan September 2020, maka si admin nanti akan mengklik di input data ini, maka datanya nanti akan diinput di sini. Kemudian ini untuk menampilkan ya data berdasarkan filter yang ada di sini. Jadi kalau misalnya saya mau filter data bulan Mei tahun 2020 lalu saya tampilkan datanya, maka data gajinya akan muncul di sini. Kemudian kita masuk ke ini tadi untuk rekap absen ya, atau data kehadiran, kemudian data gaji, sama di sini juga ada filter datanya. Oke. Contohnya kita melihat data bulan Mei tahun 2020, tampilkan data. Oke, data gajinya semua tampil di sini. Mulai dari tunjangan, uang makan, gaji pokok, potongan, kalau ada potongan, kemudian totalnya berapa. Kemudian kita bisa juga cetak ya data gaji ini berdasarkan filter data di sini. Contohnya bulan Mei tahun 2020, kita cetak, maka datanya akan tercetak seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke laporan ya. Laporan ini ada dua, yaitu laporan gaji dan slip gaji. Oke, laporan gaji ini kita juga menggunakan filter bulan dan tahun. Contoh kita mau menampilkan atau mencetak laporan gaji bulan Mei tahun 2020. Tampilkan datanya, maka laporannya akan tampil ya. Kemudian slip gaji ya. Kalau misalnya karyawan ingin membutuhkan slip gaji, kita bisa mengakses melalui slip gaji di sini. Slip gaji ya, oke. Ya, contoh kita mau cetak slip gaji bulan Mei tahun 2020, lalu kita pilih nama karyawannya, contohnya Karyo. Oke, maka slip gajinya akan tampil di sini. Akan muncul ya, mulai dari gaji pokok, tunjangan, transportasi, uang makan, potongannya berapa, totalnya. Oke. Namanya muncul di sini, jabatannya apa, bulan Mei tahun 2020. Oke, itu untuk laporan ya. Lalu di sini ada utilities untuk ubah password, kemudian juga untuk logout. Nah, jadi itu secara singkat untuk tampilan admin. Untuk tampilan karyawan atau pegawai, kebetulan saya belum sempat untuk membuat tampilannya. Nanti kita akan buat seiring dengan berjalannya tutorial ini.
Jadi kurang lebih sama ya, untuk tampilan pegawai nanti hanya menampilkan data gaji per karyawan saja, kemudian slip gajinya bisa dicetak. Nah, kemudian untuk membuat aplikasi ini kita menggunakan framework CodeIgniter 3. Ya, silakan ke codeigniter.com/download ya. Lalu pilih yang CodeIgniter 3, klik download di sini. Nah, kemudian untuk tampilannya kita menggunakan SB Admin 2. Jadi silakan kunjungi startbootstrap.com/temp/sb/admin/2. Oke, atau nanti semua link ini akan saya simpan di deskripsi ya. Silakan teman-teman download. Oke, kemudian klik di sini free download ya. Jadi kita menggunakan template saja supaya lebih gampang dan lebih cepat. Nah, kebetulan di sini saya sudah download untuk CodeIgniter dan template SB Admin 2-nya. Ini CodeIgniter 3-nya, ini template SB Admin 2-nya. Kita langsung saja untuk memindahkan CodeIgniter terlebih dahulu ke dalam XAMPP kita ya. Oke, sebelum kita mulai pastikan teman-teman sudah menyalakan local servernya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Kemudian ini kita rename namanya menjadi penggajian. Lalu kita cut. Nah, silakan ke localdisk C, lalu ke XAMPP htdocs. Kemudian silakan di paste ya. Yang tadi sudah kita copy. Oke, sudah masuk nama foldernya penggajian. Nah, sekarang kita akan coba akses ya, apakah file atau folder CodeIgniter 3 kita sudah terinstall di dalam htdocs kita. Coba kita akses localhost / nama foldernya tadi adalah penggajian. Nah, jadi apabila tampil seperti ini, maka bisa dipastikan CodeIgniter 3-nya sudah terinstall dan sudah bisa untuk digunakan. Oke, seperti biasa kita akan melakukan konfigurasi standar ya. Konfigurasinya sedikit saja, nanti kita akan melakukan konfigurasi berikutnya seiring dengan berjalannya tutorial kita. Jadi silakan teman-teman buka text editornya. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Teman-teman bisa menggunakan text editor apa saja. Oke, jadi kita buka di dalam text editor kita. Oke, jadi kita sudah punya folder penggajian. Di dalamnya ada 3 folder utama ya. Application, System, dan User Guide. User Guide ini sebenarnya bisa dihapus saja supaya aplikasi kita tidak terlalu berat. Kalau teman-teman mau hapus, silakan hapus saja. Oke, kita coba hapus saja ya. Delete. Oke, sudah terhapus. Oke, sekarang kita masuk ke application. Kemudian kita melakukan konfigurasi dasar. Klik di config, kemudian auto load. Oke, jadi nanti kita akan tambahkan beberapa libraries di sini. Tapi tidak sekarang ya. Nanti kita akan tambahkan belakangan. Yang paling penting di sini, di helpernya ini kita akan tambahkan di sini helper namanya URL. Oke. Kalau sudah ditambah, kita save. Nah, kenapa di sini butuh untuk menambah helper URL? Karena di config.php di sini kita akan menentukan base URL-nya. Oke, jadi base URL ini kita ambil dari sini saja. Localhost / penggajian kita copy. Nanti kalau misalnya aplikasi kita ini sudah di-upload ke hosting, untuk base URL ini kita ubah ya. Ini harus diubah berdasarkan nama domain dari website kita. Contohnya penggajian.com atau penggajian.co.id. Jadi ini harus diganti. Oke. Nah, nanti belakangan akan ada banyak konfigurasi-konfigurasi lain. Contohnya di sini libraries, kemudian nanti juga kita butuh untuk modelnya ya. Itu belakangan saja. Oke, kita coba refresh. Masih aman. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat 2 buah folder.
di dalam controllers kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di aplikasi ini ada dua role ID ya, yaitu admin dan pegawai. Jadi kita akan buat masing-masing untuk satu role ID itu satu folder, jadi supaya lebih tertata dengan baik. Oke, sekarang silakan klik kanan di folder controllers. Oke, lalu new folder, kemudian silakan buat nama foldernya admin. Kemudian klik kanan lagi di controller, kita buat new folder lagi. Kita beri nama pegawai atau karyawan. Oke, terserah ya teman-teman mau pakai pegawai atau karyawan. Mungkin saya akan pakai nama pegawai saja. Oke, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah seperti biasa kita akan membuat sebuah controller baru di dalam folder admin ini. Jadi klik kanan new file, kemudian kita save dulu, save as. Oke, jadi pastikan direktorinya disimpan di dalam folder admin. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah file controller dengan nama dashboard.php. Dashboard.php. Oke. Nah, jangan lupa untuk nama filenya harus capital ya. Jadi buka tag PHP, kemudian PHP class, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Dashboard extend CI controller. Kemudian kita buat sebuah function baru, public function index. Oke, kemudian contoh saja kita akan echo di sini hello world. Oke, save lalu kita akses ya. Jangan lupa kelas ini kita simpan di dalam folder admin. Jadi kita buat dulu index.php /admin, foldernya admin /dashboard. Nah, oke ya. Sudah muncul di sini hello world. Nah, lalu kita akan hilangkan saja ini index.php ini. Oke, jadi silakan ke dokumentasi Codeigniter, klik documentation, lalu online user guide, klik di online user guide. Oke, lalu di search documentationnya ketik saja htaccess. Oke, kemudian klik di Codeigniter URLs. Lalu kita cari, scroll di bawah, cari yang ada htaccess-nya. Nah, ini ya. Jadi dengan sintaks ini kita bisa mengakses controller ini tanpa index.php. Ini kalau index.php-nya saya hapus, ini pasti error ya. Nah, object not found. Sekarang kita coba buat new file di dalam folder penggajian. Jadi klik kanan di folder penggajian, new file. Oke, kemudian kita save as dengan nama .ht access tanpa ekstensi file ya. .ht access. Lalu save, kita paste sintaks yang tadi kita copy dari dokumentasi Codeigniter. Save lagi. Sekarang kita coba akses lagi, refresh. Oke, sudah bisa ya. Hello world. Oke. Jadi sampai di sini sudah aman. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan, tadi kita sudah copy sebentar. Oke. Sebentar. Tadi kita sudah copy atau sudah download ya template Bootstrap yang ada di sini.
Coba kita lihat dulu template-nya seperti apa. Kita coba buka yang index ya, file index.html. Coba buka. Nah, iya, ini ya tampilan dari dashboard SB admin 2. Oke, jadi sebelum kita akan copy sintaksnya, kita akan copy dulu semua asetnya. Jadi silakan copy semua folder yang ada di sini, mulai dari CSS sampai vendor. Oke, di blok, kemudian klik kanan, copy. Nah, kemudian kembali lagi ke htdocs, penggajian. Di dalam folder penggajian itu buat folder baru sejajar dengan folder application dan sistem ya. Klik kanan new folder, lalu kita beri nama assets. Nah, jadi kita akan paste aset dari SB admin 2 di sini. Silakan di paste. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan panggil dulu view-nya di sini ya. Oke, kita akan panggil view-nya. Jadi kita buat di sini dulu $this. Kita load view-nya. Load view. Nah, untuk view ini nanti kita akan buat folder juga ya. Tujuannya apa? Supaya nanti filenya tidak tercampur ya. Jadi kita buat folder admin, nama filenya dashboard. Oke. Nah, kita buat seperti ini dulu. Nanti kita akan bagi menjadi header dan footer, dan juga mungkin kita akan tambah sidebar-nya. Oke, sekarang kita akan buat dulu untuk folder admin dan view dashboard. Silakan buka folder views. Di dalamnya kita buat new folder. Nah, kemudian kita buat namanya admin. Di dalam folder admin, klik kanan lagi, new file. Lalu kita save as dengan nama dashboard.php. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan copy semua sintaks dari SB admin 2 ini. Cara cepatnya adalah klik kanan, kemudian view page source. Sekali lagi, klik kanan, kemudian view page source. Kalau browser teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, ini klik kanan, kemudian tulisannya di sini lihat sumber halaman ya. Oke, klik view page source. Oke, ini kita copy semua. Klik kanan, di blok dulu ya, lalu klik kanan copy. Kemudian silakan di paste di folder admin file dashboard ya. File dashboard yang ada di dalam folder views. Paste, kita save. Kemudian kita coba kembali lagi ke browser kita. Ini di close saja. Ini juga bisa di close. Kemudian ini kita refresh. Nah, sekarang sudah terpanggil ya. Hanya saja tampilannya berbeda dengan yang tadi kita lihat file index.html. Nah, coba saya buka dulu. Nah, tampilannya berbeda ya. Seharusnya kita mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kenapa? Karena aset-aset yang ada di dalam folder assets ya, yang ini itu tadi kita belum panggil. Folder penggajian aset. Nah, ini ya. Jadi kita harus panggil dulu ini di header dan footernya. Oke, jadi yang ini belum terpanggil nih. Dari mana kita tahu file-file ini belum terpanggil? Ini kalau saya klik kanan lalu view page source, lalu contoh saya klik yang ini. Nah, page not found karena direktorinya ini masih salah ya. Jadi kita akan panggil dulu file ini kita tadi simpan di dalam folder assets ya. Oke, sekarang kita coba panggil dulu yang CSS-nya yang paling atas. Jadi silakan ke bagian paling atas.
Kemudian di sini yang custom font for this template, ini kita buka tag PHP. Oh sorry, ini pastikan extensionnya PHP ya. Oke, pastikan extensionnya PHP. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan bawah ini masih HTML ya. Jadi silakan diganti dulu ke PHP. Tadi kalau saya ketik PHP ini tidak bisa karena extensionnya masih HTML. Silakan ganti ke PHP. Sekarang kalau saya ketik PHP lalu saya tab, maka sintaks PHP-nya muncul ya. Oke. Jadi silakan buka tag PHP, kemudian echo base URL. Nah, jadi base URL kita itu tadi kita sudah setting ya di config. Base URL-nya adalah localhost/penggajian. Jadi nanti ketika kita panggil file ini allmin.css itu ada di dalam base URL. Base URL itu adalah localhost/penggajian. Kemudian masuk ke dalam folder asset ya, /asset. Assets ya. Lalu slash lagi. Nah, itu tadi karena kita simpan folder aset kita itu di dalam folder penggajian. Di dalam folder penggajian ada folder aset, di dalamnya ada folder vendor. Nah, ini ya vendor, kemudian di dalamnya ada lagi font awesome free. Nah, yang ini. Kemudian ada folder CSS dan ada file allmin CSS. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menguji atau mengetes apakah file ini sudah terpanggil? Oke, caranya sama seperti tadi, silahkan di save dulu. Kemudian kita kembali ke browser kita refresh. Atau saya kembali ke sini, saya refresh, klik kanan, view page source, lalu saya klik di sini, ya, klik. Nah, apabila tampil seperti ini, maka bisa dipastikan filenya sudah terpanggil. Ya, jadi di tutorial-tutorial sebelumnya itu banyak sekali yang masih belum bisa untuk memanggil file aset-aset yang kita gunakan. Ya, jadi cara untuk mengetesnya, klik saja di sini, maka apabila tampil seperti ini, maka asetnya itu sudah terpanggil. Apabila tampilannya itu page not found, bisa dipastikan direktori penyimpanannya salah atau nama filenya salah ya. Oke, ini sekedar tips saja. Lalu kita masuk ke yang kedua. Untuk custom style for this template, kita tinggal copy saja ini sampai ke slash setelah aset, copy, lalu paste di sini. Save, lalu kita coba refresh. Oke, tampilannya sudah mulai muncul, tetapi kali ini kalau saya klik drop down-nya ini masih belum tampil. Kenapa? Karena JavaScript atau jQuery-nya belum terpanggil. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba pindah ke bawah. Yang paling bawah. Oke, kemudian ini juga sama, kita paste saja dari atas tadi. Paste di sini, paste. Oke. Kita save. Lalu kita refresh. Oke, sekarang sudah bisa semua ya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, oke, kita akan tambahkan dulu di sini untuk title-nya. Silakan buat di sini $data. Lalu kita buat title. Title-nya contohnya kita buat dashboard. Oke, kemudian di sini kita buat $data. Ya, kita ambil data yang ada di dalam variabel data ini. Kemudian kita nanti akan tampilkan di dalam dashboard. Oke, kemudian yang ini, title ini kita buka tag PHP. Tag PHP echo $title. Save. Oke, coba kita lihat di atas, pasti dia berubah. Ya,
sudah berubah menjadi dashboard ya. Oke, nah kemudian kita akan bagi semua sintaks ini ke dalam beberapa bagian, yaitu header, footer, dan sidebar. Ya, jadi ini adalah headernya itu nanti isinya adalah semua file CSS, sidebarnya itu yang ini, dan mungkin juga termasuk yang ini. Kemudian footernya itu adalah file-file JavaScript-nya ya. Jadi di sini ini kita copy saja. Klik kanan, copy, lalu paste. Paste lagi. Paste lagi. Oke, yang pertama adalah header ya. Header. Lalu sidebar. Kemudian footer. Untuk sidebar ini tidak perlu kita cantumkan $data. Di footer juga tidak perlu. Cukup di header karena tadi untuk yang di sini. Lalu untuk dashboard itu butuh nanti untuk yang di sini ya. Oke, sekarang kita tinggal buat saja ini file. Oh ya, untuk header, sidebar, dan footer ini mungkin kita akan simpan di dalam folder yang namanya nanti templates. Templates admin lah ya. Oke, ini kita copy lalu paste di sini. Oke. Sekarang kita buat folder templates admin. Klik kanan, new file di folder views. New folder ya. Klik kanan di folder views, new folder, lalu templates admin. Templates admin. Salah ya, ya. Oke. Lalu kita buat 3 file. Yang pertama adalah header.php. Kemudian sidebar.php. Kemudian buat file baru lagi, save as footer.php. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke file dashboard ya, ada di folder views. Kita copy mulai dari atas ya sampai ke tag penutup head. Ini kita cut saja. Kemudian kita pindahkan ke file header. Save. Kemudian supaya lebih gampang kita copy yang footer dulu. Kita copy mulai dari tag script sampai tag penutup HTML. Klik kanan cut. Lalu masuk ke footer, kita paste. Kemudian untuk sebentar. Mungkin ini kita copy juga ya, mulai dari tag membuka footer sampai di sini. Ini kita cut, masuk ke sini, kita paste di atas footer. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sidebar ya. Kita cari sidebarnya. Oke, mulai dari tag body sampai, coba kita cari yang akhir menunya. Akhir menunya coba cari. Oke, ini sudah masuk menu. Oh, sepertinya kelewat ya. Coba kita cari yang kelewat. Oh ya, sampai di sini, sampai yang end of top bar. Oke, jadi sisakan mulai dari begin page content ya. Oke, sampai di sini. Jadi silakan aja cari yang end of top bar. Ini di cut. Kemudian silakan paste di sidebar. Oke, kita save. Lalu kalau kita refresh, ini
Oh, ada error ya. Tidak ada file admin/sidebar. Sepertinya kita salah nama filenya. Admin. Oh. Nah, ini ya. Ini tadi salah ini teman-teman. Tolong diperbaiki. Yang templates adminnya itu bukan di dashboard ya. Ini admin. Nah, yang benar di sini nih. Sidebar itu ada di dalam folder templates admin. Oke, kita refresh. Oke, sekarang sidebarnya 2 ya. Oh ya, tadi yang dashboard belum di save, ini di save dulu. Refresh. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini untuk persiapan kita membuat aplikasi pengajian dengan CodeIgniter 3. Kita nanti akan lanjutkan di video kedua ya, untuk memperbaiki tampilan mulai dari sidebar, headernya. Kemudian juga nanti selanjutnya kita akan membuat database. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.